qiraah wal ittila'. Senang belajar. Alhamdulillah kemarin di Lunyu, semalam di Masjid Raya, dan sekarang di Alas. Alhamdulillah majelis taklim seperti ini dan majelis-majelis yang lain banyak sekali. Alhamdulillah selalu ramai. Mudah-mudahan nih. Nah, itu menandakan bahwa masyarakat kita mengarah menuju kepada masyarakat yang cinta ilmu. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Alas, masyarakat yang terkenal dengan ahli berdagangnya, Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di Mekah. Masyarakat Mekah juga masyarakat yang terkenal dengan ahli berdagang. Orang yang ahli berdagang itu biasanya dia banyak berjumpa dengan banyak orang. Karena proses jual beli di pasar, dia membeli barang, pergi ke satu tempat cari yang murah, kemudian dia kembali, dia jual dengan harga yang lebih baik. Itulah sebabnya kata ulama, salah satu hikmah mengapa Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah adalah karena jiwa orang Mekah itu, walaupun kuat kekufurannya, walaupun kuat kemusyrikannya, tetapi ada benih dalam diri mereka untuk menerima sesuatu yang baru, yang baik. Itu jiwa pedagang. Beda mungkin kalau Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikirim misalnya ke masyarakat yang istilahnya tinggal di hutan misalnya, yang tidak pernah berjumpa dengan orang lain, mungkin akan beda. Tapi Rasul diutus ke Mekah yang merupakan pusat perdagangan. Masyarakatnya biasa menerima ide-ide baru, biasa berjumpa dengan orang lain, biasa bertransaksi dalam perdagangan, biasa bertukar menukar ide dan pemikiran. Sehingga ketika datang Islam, walaupun memang sulit diterima oleh penduduk Mekah, tetapi paling tidak di hati mereka ada benih untuk menerima sesuatu yang baik. Nah, saya harapkan masyarakat Alas juga seperti itu. Ini masyarakat yang jago berdagang, mudah-mudahan juga selalu terbuka hatinya, pikirannya untuk menerima hal-hal yang baik dan mengembangkan diri untuk bisa menjadi masyarakat yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih maju dan lebih berkah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, secara khusus pada kesempatan ini tadi saya menyampaikan bahwa sekarang itu seperti kita berlayar. Ombak yang kita hadapi itu tingginya bukan main-main. Tidak seperti ombak-ombak yang biasa. Kalau dalam musim mungkin namanya musim pancaroba. Maka saat ombak yang tinggi luar biasa, persiapan dan bekal pun harus cukup. Kita sebagai pribadi ataupun keluarga masing-masing juga harus menyiapkan bekal yang cukup. Untuk para orang tua, kalau kita ambil istilah dari para ulama, ma'rifatud da' nisfud dawa. Diagnosa yang tepat terhadap penyakit adalah setengah dari obatnya. Kalau kita tahu orang sakit itu sakitnya apa, sebabnya apa, maka merumuskan obatnya itu menjadi jauh lebih mudah. Kalau kita tahu tantangan kita apa, maka menghadapinya juga akan jauh lebih mudah. Kadang-kadang Bapak Ibu saudara sekalian, kita berbicara sebagai umat dan menyampaikan satu sama lain, Bapak Ibu, kita sekarang berada pada tantangan yang banyak dan luar biasa. Tapi apa tantangan itu? Kadang-kadang kita tidak paham. Saya ingin sampaikan di sini sebagai pengingat bagi kita semua. Ketika ada survei tentang apa
yang paling penting untuk ditangani di NTB? Ada banyak jawabannya. Yang paling atas itu ada dua hal yang memang selalu saja menjadi jawaban yang paling banyak dijawab oleh masyarakat. Pertama, mahalnya harga barang-barang atau bahan-bahan pokok. Benar enggak mahal tuh? Beras mahal? Gula mahal? Ya, kalau mahal kurangi. Misalnya kalau gula mahal kurangi. Biasa ngeteh 3 kali, ya ngeteh sekali lah. Kalau beras mahal kurangi. Ganti sama ubi-ubi seperti Pak Bupati. Pak Bupati sarapannya tiap pagi bukan nasi lagi, karena beras mahal katanya. Jadi diganti sama ubi sarapannya. Pantesan tadi kita sarapan di pendopo dikasih soto kita. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang mahal, Bapak Ibu, gerakkan akal kita. Contoh misalnya di NTB ini, kadang-kadang tingkat inflasi kita naik. Begitu kita lihat apa yang menyebabkan inflasi naik, salah satu yang selalu keluar menjadi sebab adalah tingginya atau mahalnya harga cabai. Kenapa? Karena orang Lombok, orang NTB ini kerjanya bikin sambal saja. Maka harga cabai itu mempengaruhi inflasi. Bagaimana cara menghadapinya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kurangi cabai. Yang kedua, silahkan tetap banyak makan cabai, tapi jangan beli di pasar. Tanam sendiri. Bagaimana caranya? Tanam. Siang saja di pendopo itu tanam cabai. Jadi di samping kamar di pendopo itu ada tanah 10 kali 10. Di situ ditanam terong, di situ ditanam cabai, di situ ditanam seledri, di situ ditanam tomat. Sepuas-puas tiang makan sambal itu tidak ada pengaruhnya karena tanam sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang banyak masalah-masalah yang penyelesaiannya itu pada kita sendiri. Kalau memang beras terlalu mahal, kurangilah makan beras. Tidak ada sejarahnya dalam sejarah hidup manusia ada orang meninggal karena kurang makan beras. Kenapa? Karena beras itu bisa diganti dengan banyak sekali sumber makanan yang lain. Meninggal karena kurang air itu banyak, tetapi meninggal karena kurang makan nasi itu tidak pernah ada cerita seumur-umur kita. Nah, itu yang pertama, mahal harga bahan-bahan pokok. Yang kedua, masalah di NTB ini yang dianggap paling berat adalah kurangnya lapangan kerja. Betul? Di Alas banyak yang nganggur nggak? Kenapa kok nganggur? Berarti hari Minggu. Kenapa tidak kerja? Kalau ibu-ibu kan kerja melayani suami. Itu sudah kerjanya. Kerja yang sudah sangat berkah itu. Ditambah dengan misalnya berdagang di pasar, ditambah dengan misalnya membuka warung nasi, ditambah misalnya dengan usaha rumahan, itu sudah bagus. Tadi ada di belakang adik-adik poluan menjadi polisi, itu juga hebat. Yang laki-laki banyak yang tidak kerja? Yang nganggur banyak? Kenapa nganggur? Benar, ada lowongan. Ada perusahaan baru buka tuh di Dompu, perusahaan gula. Dia butuh 3.000 karyawan. Yang baru dia dapatkan sekarang hanya 1.000 saja. Berarti ada berapa lowongan? 2.000. Berapa lowongan? 2.000. Tapi memang manusia NTB ini aneh-aneh. Begitu dia kerja di sana di Dompu itu, karyawan kita yang dari NTB
Baru 2 bulan dia kerja, minta naik gaji. Padahal tebunya baru mulai diolah jadi gula. Di mana kita yang kerja baru 2 bulan minta naik gaji? Minta naik gaji, minta ditambah uang makan, macam-macam. Begitu tidak diterima langsung oleh pemilik perusahaan, apa yang dia lakukan? Demo, Mesin dibakar. Mesin untuk menggerakkan pabrik yang nilainya 1,6 triliun itu dimatikan. Mesin yang sebenarnya tidak boleh dimatikan seperti itu, karena yang namanya mesin yang harganya sampai triliunan itu tidak seperti mesin mobil, tidak seperti sepeda motor. Kapan kita on, kita nyalakan, kapan kita matikan, suka-suka kita. Kalau mesin pabrik itu ada tahapannya, tidak boleh langsung dimatikan. Tapi ada yang nakal, dimatikan, rugi pabrik itu 3 hari. Tahu Bapak Ibu ruginya berapa? 47 miliar. Kan kasihan orang. Hanya karena kita tidak sabar mengikuti proses. Belum kita benar-benar kejar, belum kita sungguh-sungguh, baru sebulan 2 bulan sudah macam-macam yang kita lakukan. Nah, ini juga sikap mental kita. Mental jalan pintas, tidak mengikuti dan menempuh proses yang panjang. Di NTB Bapak Ibu, kemarin ada wakil ketua KPK datang untuk mengecek tentang sistem TKI di NTB, karena ada TKI warga NTB yang menggunakan jalur ilegal lewat Batam, naik kapal, kapalnya kebalik tenggelam. 20 yang meninggal. Kemudian KPK bersama Kementerian Tenaga Kerja itu mengecek di NTB. Banyak sekali orang NTB ini keluar. Apakah memang tidak ada kerjaan di NTB? Ternyata baru sehari dihubungi perusahaan yang ada hanya di Mataram saja, itu ada 1.650 lowongan kerja yang siap untuk menerima orang yang bekerja. Tapi kenapa tidak ada yang bisa mengisinya? Karena ternyata al-muwasafat atau keterampilan yang diperlukan itu tidak ada. Tidak punya keahlian, tidak punya ilmu, akhirnya tidak bisa mengisi jabatan itu. Siapa yang mengisinya? Hari ini tidak bisa, besok tidak bisa, lusa tidak bisa, seminggu depan datang dari luar daerah mengisi. Setelah datang orang mengisi, baru kita marah-marah. Kenapa kok orang luar daerah? Harus putra daerah, harus kita, harus. Kita memaksa sesuatu yang kita sendiri tidak menyiapkan diri sebaik-baiknya. Maka siapkan keterampilan anak-anak kita Bapak Ibu ya. Siapkan ilmunya siapkan. NTB ini sekarang menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengawali menjadi provinsi wisata halal di Indonesia. Itu banyak peluang-peluang kerja nanti. Tapi kalau tidak disiapkan ilmunya, keterampilannya, maka sulit dan justru akan diisi oleh saudara-saudara kita yang lain. Sayang kita membangun di sini satu program yang mengisinya dari luar, bukan karena tidak ada lowongan, tetapi karena kita tidak punya ilmu dan keterampilannya. Maka saya ajak sekali lagi, ayo Bapak Ibu, kita sekolahkan anak kita didik, kita berikan keterampilan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, ini yang ingin ajak untuk kita perhatikan. Daftar dari masalah yang dianggap berat di NTB oleh masyarakat, yang ketiga itu sekarang ternyata adalah narkoba. 2 tahun yang lalu belum ada yang mengatakan bahwa narkoba itu masalah yang paling berat, termasuk masalah yang berat. Sekarang sudah nomor 3 dari banyak masalah kita.
mahalnya harga bahan pokok, susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, ternyata menurut masyarakat itu adalah peredaran narkoba. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ingatkan, ku anfusakum wa ahlikum. Mari kita sungguh-sungguh benar-benar melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan salah satu sebab yang paling nyata membawa seseorang ke api neraka adalah narkoba. Mari kita lindungi, saling ingatkan. Ada orang mengatakan narkoba susah diberantas karena melibatkan bandar-bandar besar, banyak backing-backingnya katanya. Gak usah pikirkan omongan itu. Yang penting kita bentengi keluarga kita. Hukum pasar itu jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu jadi pedagang oleh alas, yang menjadi pedagang-pedagang di pasar tahu persis bahwa harus ada supply dan demand, baru sesuatu itu bisa bergerak. Ada permintaan dan penawaran, ada barang dan ada yang beli. Kalaupun ada barang misalnya di pasar tapi tidak ada yang beli, kira-kira besok dijual atau enggak? Misalnya ibu-ibu di pasar alas menjual mobil sedan misalnya, tapi di pasar taruh mobil sedan besar, tidak ada yang beli, besok-besok akan ditarik. Sama seperti itu. Kalau kita kesulitan untuk memberantas dalam waktu yang cepat bandar-bandar narkoba itu, paling tidak pasarnya kita tutup dan kita kurangi. Artinya apa? Anak-anak kita, keluarga kita ingatkan dan kita jaga supaya tidak tergoda oleh narkoba. Kalau kita tutup dari sisi pembeli ini berkurang, maka pasti nanti juga suplainya akan berkurang. Ini betul-betul saya pesan Bapak Ibu. Dan narkoba itu macam-macam bentuknya. Ada bentuk permen, ada bentuk segala macam. Hati-hati, apik-apik. Hati-hati. Sekali kena narkoba, itu sama seperti al-khamru, ya, umul khaba'is. Jadi narkoba itu seperti khamar, adalah induk dari segala macam kejahatan. Kenapa? Karena dia menghilangkan akal manusia. Banyak kita baca di koran, anak membunuh ibu karena ibunya tidak berikan dia uang untuk beli narkoba. Ada ayah juga dibunuh oleh anaknya. Suami membunuh istrinya karena memaksa istrinya menyerahkan perhiasannya untuk dia beli narkoba. Ada orang yang kaya jatuh miskin, ada orang yang mulia jadi hina. Itu sebab narkoba. Mari kita jaga diri kita baik-baik, Bapak Ibu nih, jaga-jaga diri kita baik-baik. Tidak cukup sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saling mengingatkan untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk bermajelis dalam majelis taklim, untuk berkumpul dalam suatu istighosah atau doa. Tidak cukup. Sekarang harus kita tahu persis apa yang kita hadapi. Persis seperti orang yang berlayar, dia harus tahu betul tinggi gelombang dan macam gelombang yang dia hadapi. Tantangan kita, gelombang yang kita hadapi adalah gelombang-gelombang yang merusak. Salah satunya adalah narkoba. Jaga diri kita baik-baik Bapak Ibu ya. Ini dapat saya sampaikan karena memang dari laporan BNN kepada saya di provinsi, narkoba itu sekarang tidak hanya di Mataram dan di kota-kota besar, bahkan jauh masuk ke kampung-kampung, desa-desa. Itu sebabnya saya sampaikan di alas ini, jagalah ku anfusakum wa ahlikum. Nah inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan saya bersyukur bisa bersilaturahim. Langsung saya pamit karena harus berangkat ke Mataram jam 11, kembali lewat Sumbawa. Ini sudah setengah 10 ya, sudah kelewatan. Pak Bupati dibiarkan saja saya ngomong ya. Kalau tadi kita sudah sepakat kalau agak panjang-panjang tolong ditepuk bahu kita gitu. Cuman
dibiarkan sama Pak Bupati. Tidak apa, saya berterima kasih sekali lagi dan anunas doa ya Bapak Ibu, kita saling doa mendoakan. Kata Rasulullah SAW, da'watul mu'min li akhihil mu'min bizahir ghaib mustajab. Bahwa doa seorang mukmin kepada saudaranya sesama mukmin yang terpisah oleh ruang, jaraknya berjauhan, kata Rasul, itu adalah salah satu bentuk doa yang akan diijabah atau dikabul oleh Allah. Kita saling mendoakan, semoga Allah menjaga daerah kita, menjaga umat kita, menjaga bangsa kita. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, siapa yang minta doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dengan doa pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma la tad'i illa fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih biladana Indonesia 'ammah wa nusat rabbana khassah. Allahumma aslih al-imama wal ummah wal ra'i wal ra'iyah. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa salahu nahdatul watan wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin wa salahu nahdatul watan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma yassir lana umurana wa shrah lana sudurana wa khtim bis salihati a'malana wa ihfazna min jami'il bala'i wal mihani fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban